hari ini kita datang menyembah, hati kita bersama. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Alexander Abanat. Saya mau sampaikan pesan Tuhan dengan tema mencintai tanpa syarat. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang mencintai tanpa syarat, saya hanya temukan satu orang atau satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Saya baca Alkitab dan tidak pernah menemukan satu ayat pun di dalam Alkitab bahwa Yesus mati. Dia ngomong supaya kita bertobat. Yesus mati supaya kita berubah. Tapi yang saya temukan adalah Yesus mati untuk menebus kita. Katakan amin. Nah, mencintai tanpa syarat, ada 3 hal yang saya akan sampaikan buat saudara saya. Saya berharap supaya saudara dan saya mengikuti firman ini. Kalau kita buka Alkitab kita baca dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56, Lukas 23 ayat 44 sampai 49, Markus pasal 15 ayat 33, Yohanes pasal 15 ayat 28 sampai 30 bicara tentang kematian Tuhan. Kata amin. Nah, ada 3 hal yang saya akan sampaikan buat kita semua. Mencintai tanpa syarat. Beranjak dari tema ini, dari Alkitab Matius sampai Wahyu, saya tidak menemukan syarat yang Yesus lakukan, yang Yesus ajukan kepada manusia, atau yang diajukan manusia, tolong tebus kami dong. Tidak ada. Saudara yang kesama Tuhan Yesus, berarti ini lahir murni dari inisiatifnya Allah atau pemikiran Allah. Karena manusia jatuh dalam dosa dan sehingga manusia terpuruk, terkutuk. Oleh sebab itu Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia rela menggantikan kita supaya martabat kita, supaya harga dan martabat kita di mata Tuhan kembali, karena telah dirusak oleh manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, Yesus rela meninggalkan kealahan, atau bahasa manusianya tahtanya, atau kejayaannya, atau yang kita sebut kealahannya atau kemewahannya. Dia berani meninggalkan semuanya itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bisa melakukan seperti itu? Mungkin tidak bisa, karena banyak manusia masih mencari ketenaran, mencari diakui. Saudara yang Islam Tuhan, dia rela. Artinya dia rela dengan tulus ikhlas tanpa suruhan siapapun. Dia mengutus anaknya yang tunggal turun sebagai manusia, mau menyelamatkan kita saja sudah mendapat masalah banyak. Pertama, dia datang aja lahirnya di kandang domba, bukan di seperempet besar. Setelah itu dicari di mana-mana, dicari mana Yesus, raja orang Yahudi. Bahkan firman Tuhan katakan,
anak-anak yang di bawah umur 2 tahun dibunuh mati. Saudara yang kesalahan Tuhan, ini menandakan harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus sangat-sangatlah susah. Tapi saya percaya itu karena cinta tidak bersyarat itu. Karena demi cintanya atau demi manusia yang diciptakannya, dia rela. Karena Kejadian 1:26, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita jadikan manusia serupa, segambar dan serupa dengan kita, supaya mereka berkuasa, mereka menguasai bumi. Artinya tujuan Tuhan adalah kita menguasai bumi. Saudara yang selamat Tuhan, dan kita sedang jatuh dalam dosa, dan tidak ada yang lain, manusia satupun, hewan pun tidak bisa menyelamatkan kecuali penciptanya sendiri. Itu Tuhan Allah yang punya langit dan bumi, mengutus anaknya dari firman menjadi manusia menyelamatkan kita. Yang kedua, dia rela difitnah, diolok-olok, direndahkan. Nah, saudara, bagaimana ya saudara? Kalau hari ini kau direndahkan, waduh, nggak bisa. Banyak manusia di bumi ini tidak mau direndahkan karena ingin namanya terkenal. Kalau bisa lebih terkenal dari Yesus, itu yang ada. Makanya banyak orang mencari nama, berlomba-lomba mencari nama, bukan mencari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita belajar dari penderitaan, dari cinta Tuhan Yesus yang tidak bersyarat. Saudara keselamatan Tuhan Yesus, dia rela dihina, dia rela difitnah, dia rela direndahkan. Padahal dia Tuhan. Dia sebagai Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tidak terbatas. Tapi pada saat itu dia menanggalkan semuanya. Saudara yang selamat Tuhan, kita harus belajar punya hati yang rela difitnah, rela direndahkan, rela diolok-olok. Kalau Tuhan kita aja rela. Yang ketiga, rela tubuhnya dicabik-cabik, rela darahnya tercurah. Bahkan dia berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku, darah perjanjian yang baru ini berteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali yang kamu minumnya, menjadi peringatan akan. Saudara selamat Tuhan, kita harus ingat dengan kematian Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Sampai hari ini hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Engkau yang sakit, menderita sakit, hanya Yesus yang sanggup. Engkau yang miskin, 2 Korintus 8 ayat 9, dia yang kaya rela jadi miskin supaya engkau jadi kaya. Katakan amin. Saudara yang sama Tuhan, inilah firman Tuhan. Inilah cinta tidak bersyarat. Kalau yang sakit, dia sudah berkata oleh Nabi Yesaya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilurnya, oleh darah Yesus, kamu yang sakit sudah disembuhkan. Katakan amin. Saudara yang keselamatan Tuhan, Yesus mengorbankan bahkan nyawanya. Apa yang kau minta, nyawanya diberikan. Bahkan Yohanes, Nabi Yohanes menulis di Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin.
Saudara ingatkan Tuhan. Yesus mau berikan kelimpahan kepada kita. Bukan kebodohan, kesuksesan. Pertanyaannya, apakah saudara menghargai kematian Yesus? Apakah saudara menghargai pengorbanan Yesus? Saya berdoa dan berharap supaya saudara kembali bertobat. Hari ini masih ditemukan peminum di mana-mana. Masih ditemukan perselingkuhan, perzinahan. Masih ditemukan pembohong, pencuri, perampok di mana-mana. Saudara, ingat kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada saudara. Sekalipun engkau tukang rampok, Yesus mencintai. Sekalipun engkau pelacur, Yesus mencintaimu. Sekalipun engkau peminum, sekalipun engkau premanisme, Yesus mencintaimu. Semua orang jahat di bumi ini, saya mau katakan, Yesus mati untuk engkau. Hari ini engkau tidak dihukum oleh Tuhan karena kasih-Nya, karena darah-Nya. Bapa tidak menghukum kita karena Dia melihat kita, Dia melihat anak-Nya yang habis disiksa mati, darahnya tercurah sampai habis. Saudara yang dalam Tuhan, itu penebusan. Penebusan tidak bisa dengan darah binatang, tidak bisa dengan darah apapun. Darah kita pun tidak bisa. Harus dengan darah Yesus Kristus. Kalau harus dengan darah kita, mungkin tidak perlu Yesus menjadi manusia dan menebus kita. Saudara yang dalam Tuhan, ini firman Tuhan. Mari bertobatlah. Mari ambil komitmen. Engkau peminum, komitmen dengan Tuhan, tidak minum lagi. Engkau pelacur, komitmen dengan Tuhan, tidak melacur lagi. Engkau pembohong, komitmen dengan Tuhan, tidak membohong lagi. Engkau perampok, komitmen dengan Tuhan, tidak merampok lagi. Karena Yesus sudah disalib, sudah dipakut tangan dan kakinya, kepalanya sudah dikasih mahkota duri. Ini lambang bahwa pikiran kita harus mengenakan Kristus. Tangan ini lambang perbuatan kita mengenakan perbuatan Kristus. Kaki ini adalah perjalanan rohani kita, artinya perjalanan Kristus. Kita harus kenakan dalam hidup kita, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saudara yang kasih Tuhan, untuk kita menyadarkan satu kata yang saya mau sampaikan kepada saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini harus dengan rasa cinta. Kalau dengan rasa cinta, maka tidak ada yang sulit di bumi ini. Katakan amin. Kalau engkau ada rasa cinta Tuhan, maka tidak ada yang sulit untuk baca Alkitab. Tidak ada yang sulit engkau datang berdoa. Tidak ada yang sulit untuk engkau berhenti dari narkoba. Tidak ada yang sulit untuk engkau berhenti dari rampok. Tidak ada yang sulit untuk engkau berhenti dari pelacur, perempuan malam. Tidak ada yang sulit untuk berhenti berbohong. Semua enggak ada yang sulit kalau ada rasa cinta di dalam hati kita. Katakan amin. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari cinta Tuhan Yesus yang tidak bersyarat. Saudara yang tidak pernah tertulis di Alkitab, Dia mati karena supaya kita bertobat, supaya kita berbuat baik. Ingat, Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena kelakuan kita. Sampai kapan kelakuan kita mau berhenti? Mari datang kepada Yesus.
dengan cinta yang menyala-nyala. Bahasa cinta di Alkitab itu bahasa kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah Allah. Mari kita belajar mengasihi Tuhan tanpa syarat. Katakan amin. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu akan hilang, tapi kasih Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya kata amin. Ini firman Tuhan saya sampaikan saudara. Yakin dan percayalah